Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 22 Maret 2026. Judul renungan hari ini adalah Kenyataan dari Kebangkitan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Ibrani 13 ayat 8 yang berbunyi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada yang mengajarkan reinkarnasi, mengklaim bahwa setelah kematian, seseorang kembali dalam tubuh yang lain, mungkin sebagai hewan, burung, serangga, atau bahkan manusia yang lain. Tetapi ajaran ini tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengajarkan kebangkitan, bukan reinkarnasi. Kebangkitan adalah kehidupan setelah kematian, tetapi orang yang sama yang dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Itulah kebenarannya. Reinkarnasi adalah kebohongan, doktrin palsu, tetapi kebangkitan adalah kenyataan Allah. Menarik bagaimana banyak orang percaya pada hal-hal yang tidak dapat mereka buktikan. Kekristenan dapat dibuktikan. Kebangkitan Kristus membuktikan keilahiannya. Roma 1 ayat 4 mengatakan bahwa ia dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa, menurut Roh Kekudusan melalui kebangkitan dari antara orang mati. Itulah sebabnya namanya masih memiliki kuasa hingga hari ini. Apapun yang dia capai sebelum dia wafat, namanya terus melakukannya hingga hari ini. Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Lebih jauh lagi, Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menetapkan hari penghakiman yang ditegaskan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Bacalah Kisah Para Rasul 17 ayat 29-31. Kebangkitan adalah bukti tak terbantahkan bahwa Yesus adalah hakim yang ditunjuk. Percaya pada kebenaran ini, menolak gagasan reinkarnasi. Beberapa orang salah memahami perkataan sang guru tentang Yohanes Pembaptis, menyebutnya Elia. Ia tidak bermaksud Elia berinkarnasi sebagai Yohanes Pembaptis, melainkan ia bermaksud bahwa Yohanes Pembaptis datang dalam kuasa dan roh Elia. Lukas 1 ayat 13-17. Jika Elia sendiri muncul kembali, ia tetaplah Elia, bukan Yohanes. Alkitab juga berbicara tentang dua saksi yang akan melayani di Israel pada hari-hari terakhir, dan banyak yang percaya bahwa salah satu dari mereka adalah Elia, karena ia tidak pernah mati tetapi diangkat hidup-hidup ke surga. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Ketika ia muncul, itu bukanlah reinkarnasi, tetapi Elia sendiri, yang menampakkan diri kembali sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana dengan Musa? Alkitab mengatakan bahwa ia meninggal, dan Allah sendiri yang menguburkannya. Ulangan 34 ayat 5-6. Namun, ia muncul bersama Elia di Gunung Transfigurasi bersama Yesus, Matius 17 ayat 1-3. Itu pun bukan reinkarnasi, itu adalah Musa dalam tubuh yang dimuliakan dan ditransfigurasi, yang menunjukkan kuasa kebangkitan Allah. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas jaminan hidup kekal melalui Yesus Kristus. Aku hidup dalam kenyataan kuasa kebangkitannya, dan menantikan dengan sukacita pengangkatan gereja yang mulia dan kebangkitan orang-orang kudus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah membebaskan aku untuk hidup dengan sukacita dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kekuasaan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 11 ayat 25-26, Ibrani 9 ayat 27, 1 Korintus 15 ayat 51-52. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi, dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku.
Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.